Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Selamat menyaksikan. Nilai-nilai Pancasila tidak terlepas dari penerapan sila-sila Pancasila itu sendiri, di mana sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang artinya, kelima sila Pancasila itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Jadi sila yang satu tidak dapat terlepas dari sila yang lainnya. Sekarang kita lihat bagaimana perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Jangan lupa like and subscribe. Yang pertama adalah perwujudan Pancasila di bidang politik. Apa aja perwujudan Pancasila di bidang politik? Mari kita bahas bersama. Perwujudan Pancasila dalam bidang politik terlihat dari adanya lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas masing-masing. Lalu apa aja sih lembaga negara yang ada di Indonesia itu? Lembaga negara menurut Amandemen UUD 1945 di bawah UUD 1945 dan Pancasila yang pertama ada yudikatif, yaitu MA, MK, dan KY. Yang kedua adalah eksekutif, yaitu lembaga kepresidenan. Yang ketiga adalah legislatif, yaitu DPR dan MPR. Dan yang terakhir adalah eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga eksekutif yaitu lembaga yang tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, serta undang-undang. Lembaga eksekutif ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan undang-undang, yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya di kabinet sebagai pembantunya. Selanjutnya adalah lembaga legislatif, yakni DPR dan MPR, yaitu lembaga negara yang membuat dan mengesahkan undang-undang serta memiliki fungsi mengawasi dan mengontrol eksekutif. Seperti inilah kira-kira gambaran DPR itu. Ini adalah gedung DPR, Rumah Rakyat Indonesia, yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia bisa masuk ke dalamnya dan banyak sekali hal bermanfaat yang bisa kita lakukan di dalamnya. Yuk kita cari tahu apa saja yang dapat kita lakukan di saat berkunjung ke gedung DPR. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan di gedung DPR, yaitu menyampaikan aspirasi, meninjau rapat, melakukan kunjungan studi, meminta data dan informasi, dan melakukan penelitian atau PKL. Dalam menyampaikan aspirasi, ada beberapa cara, yaitu datang langsung ke bagian humas di gedung DPR, dengan cara membawa bukti-bukti fisik seperti surat, dokumen, dan lain-lain. Teman-teman juga dapat melakukan audiensi, berdialog atau berdiskusi, baik dengan DPR maupun Sekjen DPR. Kita pun bisa meninjau seluruh rapat di DPR yang bersifat terbuka, melalui balkon pada masing-masing ruang rapat, kecuali untuk rapat yang dinyatakan tertutup. Jadwal rapat terbuka bisa dilihat di www.dpr.go.id. Kunjungan studi lebih diutamakan untuk kelompok sekolah-sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi, di mana kita akan diberikan penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja DPR, serta tour building seperti Museum DPR dan Ruang Sidang Paripurna 1, yakni tempat pelantikan anggota DPR dan Presiden. Kita pun bisa meminta data dan informasi. Yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apakah kalian tahu tentang BPKRI? Ya, BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Ternyata peranan BPKRI cukup penting bagi bangsa Indonesia, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana BPKRI merupakan salah satu lembaga negara yang tugasnya memeriksa bagaimana pemerintah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Perlu diketahui bahwa BPKRI merupakan kelembagaan yang sifatnya bebas dan mandiri dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Dan pada saat melaksanakan tugasnya, BPKRI berlandaskan atas 3 nilai, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Kalian tahu apa itu integritas? Integritas berarti keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai. Sebagai contohnya, kalian sebagai seorang pelajar pada saat ujian tidak boleh menyontek. Bagaimana dengan independensi? Independensi bisa diartikan agar kita memiliki pendirian yang kuat dan tidak dapat dipengaruhi. Sebagai contohnya, kalian sebagai pelajar tidak mudah terpengaruh jika ada teman yang mengajak untuk tidak masuk sekolah ataupun ikut tawuran. Nah, kalau profesionalisme bisa diartikan bahwa kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu dan benar. Contohnya, kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dengan tepat dan benar. BPKRI juga bertugas memeriksa semua pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan uang negara, yang tentunya dapat merugikan masyarakat Indonesia. Saat pertama kali dibentuk pada 1 Januari 1947, BPKRI bertempat di Magelang. Namun saat ini kantor pusat BPKRI berada di ibu kota Indonesia, ya Jakarta. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 31 Jakarta Pusat. BPKRI juga memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Dan saat ini kantor perwakilan BPKRI berjumlah 34 yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan BPKRI bisa mendorong tercapainya pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata, serta dapat mengelola keuangan negara secara transparan. Jadi, kita tidak perlu khawatir, keuangan negara akan dimanfaatkan secara tidak benar karena penggunaannya akan diperiksa oleh BPKRI. Wah, tugas BPK itu penting ya untuk mengawal keuangan negara. Dan untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaannya kepada masyarakat Indonesia, kita bisa mendapatkan informasi maupun hasil kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui websitenya yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Ruang interaktif ini bisa kita akses melalui www.bpk.go.id. Ayo kita terus dukung BPKRI dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal keuangan negara. Bentuk perwujudan dari Pancasila dalam bidang politik adalah ketika semua lembaga negara tadi dapat berfungsi dengan baik, juga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan utama bangsa Indonesia, yaitu untuk kemakmuran rakyat, dan juga sesuai dengan perintah konstitusi, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain dari adanya lembaga negara, perwujudan Pancasila dapat dilihat dengan adanya hukum, di mana perwujudan Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi dari sistem hukum yang ada di negara kita. Adanya sistem demokrasi. Perwujudan Pancasila dapat dilihat dari adanya sistem demokrasi dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan sila Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya adalah perwujudan Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, sistem ekonomi kita adalah kerakyatan.
Sebagai bukti adanya koperasi. Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai contoh, kalau kalian lihat, listrik dipegang oleh PLN, kemudian minyak dan tambang juga dipegang oleh negara. Kalau ada pertanyaan misalnya, Bu, lalu bagaimana ya kalau ada swasta yang memegang tambang dan minyak? Nah, itu harus izin negara juga, nggak bisa sembarangan. Yang terakhir adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dan prinsip keadilan kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional. Artinya dalam setiap membuat kebijakan, semua lembaga negara harus memperhatikan prinsip kemandirian, kesinambungan, prinsip keadilan, efisiensi, dan wawasan lingkungan, serta dapat menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional.